Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Sapi, NPM 24782076. Nah, di sini saya akan membuat video tentang NetHack 4.1.6. Ini tentang Explorer the smartphone. Oh enggak, 4.2.3 ini nge-lag ini, kok bisa gitu. 4.2.3 lag again photography of AI application. Nah, di sini dia. Oke. Di sini ada beberapa step dan beberapa pertanyaan juga. Lab say again part of an AI application. Lab merancang prototipe aplikasi AI. Objektif tujuan. Terus part pertama, construct an AI application with IM atau ML teknologi. Pertama, consider an IoT application. Ini pertimbangkan aplikasi IoT dengan teknologi AI atau ML. This again complex request for an IoT application with AI ML teknologi. Terjemahnya, pertimbangkan rancangan komponen yang diperlukan untuk aplikasi IoT dengan teknologi AI atau ML. Part 3, describe the process and operation for the AI application with flower hearts, yang artinya jelaskan proses dan operasi aplikasi IoT menggunakan diagram alur. Oke. Di sini ada background atau skenario. Terus ada required resources atau sumber daya yang diperlukan. Sumber daya yang diperlukan itu kayak perangkat dengan akses internet. Oke, langsung ke part pertama. Consider an IoT application with AI atau ML teknologi. Oke. Langsung ke pertanyaan pertama. Let the features and function for source and reverse. Nah, artinya daftar fitur dan fungsi yang diinginkan untuk perangkat semacam ini. Nah, oke, kita jawab. Yang pertama, adaptive temperature control, sleep learning of user references, energy efficiency optimization, remote access via mobile app, interaction with over smart device, voice as support atau Alex atau Google. Terus Alex for abnormal temperature of device malfunction. Oh, ini aja. Tadi kan pertanyaannya ini aja. Pengatur suhu yang adaptif, pembelajaran otomatis secara previous penggunaan, optimisasi efisien energi, akses jarak jauh melalui aplikasi seluler, interaksi dengan perangkat pintar lainnya, dukungan sistem suara Alexa atau Google,
perintah untuk suhu abnormal atau kerusakan perangkat. Nah, itu jawabannya. Terus yang list the factors that may influence the variation of temperature, yang artinya faktor-faktor yang mempengaruhi persipasi terhadap suhu adalah yang pertama tingkat kelembapan, siklus udara dan ventilasi. Terus yang kedua papan sinar matahari, jumlah orang di dalam ruangan, jenis pakaian yang digunakan, yang terakhir waktu dalam sehari dan musim. Terus 1, 2, 3 yang ini list the way the smart device can get information about host factors. Oke, langsung aja kita jawab. Oh ya, terjemahannya, cara perangkat pintar mendapatkan informasi tersebut. Nah, bagaimana caranya katanya ya. Oke, langsung kita jawab. Sensor suhu dan kelembapan. Terus sensor gerak, dia dari sensor suhu dan kegelapan dia mendapatkannya. Terus sensor gerak dan keberadaan orang. Terus sensor cahaya untuk mendeteksi sinar matahari. Integrasi dengan API kalender atau cuaca. Oh, kalender dan cuaca, bukan atau. Dan terus yang terakhir, input suara atau dari aplikasi oleh pengguna, itu. Nah, terus kita ke part 2. Design context request for an IoT application with AI ML technology. Langsung ke pertanyaannya, what are the key components for a smart home control? Oke, di sini apa saja komponen utama dari remote control pintar ini? Nah, kita jawab, ada sensor suhu dan kelembapan, microcontroller misalnya ESP32, terus modul WiFi atau Zigbee untuk connect, platform cloud atau model AI atau ML, aktuator untuk kontrol sistem HFAC, aplikasi seluler untuk antarmuka pengguna, dan yang terakhir unit penyimpanan data. Sini dia bakal menyimpan data juga. Terus pertanyaan yang kedua, list the process and option of smart thermostat control. Oke, jelaskan proses dan operasi termometer kontrol pintar ini. Oke, ada 6 proses. Yang pertama, mendeteksi data lingkungan dengan sensor. Yang kedua, mengirim data ke server. Terus yang ketiga, menganalisis data dengan model AI dan ML. Yang keempat, memprediksi pengaturan suhu ideal. Yang kelima, menyesuaikan sistem HFAC sesuai kebutuhan. Terus yang keenam, mempengaruhi frekuensi penggunaan penggunaan seiring waktu. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, menampilkan status pada aplikasi seluler. Nah, itu dia jawabannya. Terus yang ketiga, describe the process and operation of the IoT application with flowers. Oke, langsung ke pertanyaannya. User flower describes how data is collected, communicated to IML application in the cloud computing and process. Oke. Gunakan diagram untuk menggambarkan kumpulan dan proses data di cloud.
Oke, kita menggunakan di sini start. Habis start itu menggunakan konsol close data, langsung aja bahasa Indonesia saja. Pertama dia memulai, dan yang kedua dia sensor mengumpulkan data. Habis itu data dikirim lewat wifi, terus server cloud menerima data, terus IML atau ML menganalisis data, terus dari analisis data ini dia mendapatkan keputusan dibuat, terus perintah dikirim ke transporter, suhu disesuaikan dan selesai. Itu caranya. Terus yang user forward to interrupt the general operation of the smart control. Oke, digunakan diagram alur untuk menggambar operasi umum transport pintar ini. Oke. Salah ke. Oh iya, user benar. Nah, ini user. Gunakan diagram alur untuk menggambarkan operasi. Ini kan tadi udah. Oh belum. Oh iya, belum. Untuk menggambarkan operasi umum transportasi pintar. Oke. Yang pertama pasti mulai. Habis itu yang kedua menggunakan penggunaan mengatur impresi atau AI memprediksi pengaturan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lingkungan dipantau oleh sensor. Pasti dia bakal dipantau oleh sensor. Yang keempat, bandingkan suhu sekarang dengan suhu yang diinginkan. Misalnya suhu berapa gitu yang kita mau untuk alat ini. Terus jika berada di jika berbeda, sesuaikan sistem HFAC-nya. Terus kalau dia sama, lanjut pemantauannya. Terus dikirim umpan balik ke aplikasi pengguna. Nah, habis itu selesai. Mungkin itu. Terus ini reflection. Oke, reflection. Right components ready to for learning and adjusting according. Oke. Komponen mana yang menjadi otak untuk pembelajaran dan penyesuaian? Oke, di sini jawabannya mesin AI atau ML yang dijalankan di platform cloud adalah otak yang berjalan dari data dan membuat keputusan secara cerdas. Jadi mesin yang diperlukan adalah AI atau ML. Lanjut pertanyaan yang kedua. Can you think of other IoT devices that will learn over time and improve their operations? Nah, di sini bisakah kamu menyebut perangkat IoT yang lain yang bisa belajar dan menjadi lebih baik seiring waktu? Oke, jawabannya lampu pintar yang menyesuaikan dengan kebisingan pengguna, kamera keamanan berbasis AI, terus kulkas pintar yang membantu pemakaian makanan, membantu misalnya kita butuh makanan apa gitu. Terus penyedot debu, robot seperti Roomba. Jadi dia di rumah ini nggak bakal kotor kalau ada penyedot debu. Nah, terus yang terakhir, asisten suara berbasis AI seperti Alexa atau Google Analysis. Jadi kita mau apa-apa, misalnya halo Google, hidupkan lampu, kan bisa gitu. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.